Pemirsa Diojian masih menemani Anda di Galeri Publik episode yang akan membahas seputar Aposti bersama dengan Pak Faisal dan juga Pak Azul. Ya. Ini saya kembali ke Pak Azul terlebih dahulu. Pak Azul ini bicara soal bahwa Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta ini begitu ya, dalam pelayanan administrasi hukum AHU di wilayah DKI Jakarta tentunya itu apa saja yang bisa dilakukan? Oke, baik. Jadi kantor wilayah hukum HAM DKI itu kan perpanjangan dari kantor pusat. Kalau divisi pelayanan hukum dan HAM itu mempunyai 6 eselon 1. Salah satunya Ditjen AHU. Nah, kita membantu tugas dari Ditjen AHU. Salah satunya yang kita bahas hari ini terkait dengan Aposti. Kalau kita lihat dari websitenya AHU itu ada sekitar 23 layanan kalau nggak salah yang ada di kita. Salah satunya yaitu ada tentang permohonan perwarganegaraan, tentang parpol, ada tentang kenotariat, ada tentang perkumpulan, yayasan, dan pada hari ini yang penting adalah tentang Aposti yang kita lagi bahas pada saat ini. Inilah tusi dari kami pelayanan hukum dan HAM yang harus kita laksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana kita melaksanakan tusi yang diberi emban oleh para pengampu, dalam hal ini Ditjen AHU. Baik. Siap. Jadi Pak, kembali lagi soal ke Aposti, siapa saja yang bisa mengajukan permohonan Aposti tadi? Ya. Para pihak siapapun boleh ya untuk Siapapun mengajukan. boleh butuh ya? Siapapun boleh mengajukan Aposti, apalagi dalam nama yang ada dalam dokumen itu bisa mengajukan Aposti atau diberi kuasa untuk pengurusan Aposti. Nah, Aposti ini tadi disampaikan Pak Faisal ini kan baru programnya ya. Jadi masyarakat cukup login nanti mengajukan permohonan ke AHU. Nah, di dalam aplikasi itu ditunjuk ngeprint ataupun mengambil sertifikat itu di mana. Karena bisa di AHU, bisa di kantor wilayah, ada bisa di Cikini. Kalau nggak salah ada pelayanan Cikini dari AHU-nya. Nah, masyarakat bisa memilih untuk mengambil dokumen tadi, hasil dari Posti bisa mengambil di tempat tadi. Jangan sampai nanti dia permohonan ke AHU, ngambilnya di AHU, tetapnya datang ke kantor wilayah. Oh begitu. Nah, itu nggak akan ketemu. Tapi di mana kita daftar, di mana kita tunjuk kapan untuk mengambilnya itu, di tempat mana, kita harus jelaskan. Sehingga nanti dalam 3 atau 4 hari kita bisa dilihat email kalau nggak salah, apakah bisa diambil, sudah selesai apa belum. Nanti dicek di email dalam jangka 3-4 hari. Nanti tentukan pengambilannya di mana, yang tadi saya sebutkan di 3 tempat. Tinggal masyarakat memilih apakah di Kanwil, di Ditjen AHU atau di Cikini. Itu Mbak. Oke, bisa menyesuaikan berarti bisa ya Pak? menyesuaikan. Mau ngambil di mana sesuai kebutuhan dan ya lowongnya kita kapan lah ya. Oke Pak Faisal, jadi itu sebetulnya Aposti ini apakah selalu diajukan oleh perseorangan atau bisa lembaga atau badan hukum atau komunitas atau apa? Perorangan, Mbak. Perorangan. Nah, tadi Pak Zul sampaikan memang perorangan, itu kan dikuasakan juga perorangan, gitu. Jadi sebenarnya proses bisnis di layanan Aposti itu yang pertama kita jika ingin menggunakan layanan Aposti itu harus punya akun terlebih dahulu. Jadi kan kita daftar akun, jadi kita gunakan KTP kita ada isi email kita, ada nomor telepon kita, data diri kita. Data diri lah ya. Nah setelah itu nanti akan tunggu aktivasi email dari AHU. Nanti diklik kan, biasa diklik, setelah diklik berarti akunnya bisa digunakan. Setelah itu baru kita bisa membuat permohonan. Tentunya juga kita harus menyiapkan data-data ya permohonan kita apa. Terus di scan, di upload gitu? Ya, di scan, di upload. Apakah itu tanda tangan konvensional, dokumen dengan tanda tangan konvensional atau dokumen dengan tanda tangan elektronik. Seperti itu. Jadi setelah pemohon melakukan permohonan, lalu kami sebagai verifikator di AHU itu memverifikasi permohonan tersebut. Tentunya yang tadi disampaikan sama Pak Zul juga, kami bandingkan Mbak tanda tangan yang di dokumen dengan yang di database kami.
Baik. Kami bandingkan tuh tanda tangannya, stempelnya, namanya, jabatannya. Kami bandingkan, jangan sampai memang salah isi. Ya kan ada beberapa permohonan memang pemohon itu ada macam-macam salah isinya lah. Kadang itu jabatannya disingkat gitu kan. Ya kan mungkin kalau diketik terlalu panjang kali ya. Cuman kan namanya kami kan membandingkan dengan di dokumennya ya Mbak ya. Ya kan misalnya kepala dinas Kadisduk Capil misalnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Lalu pemohon nulisnya Kadisduk Capil gitu kan. Ya jangan seperti itu. Jadi kami harapkan itu benar-benar yang diisi di aplikasi sesuai dengan yang ada di dokumen. Jabatannya pun sesuai dengan yang ada di dokumen dan jangan disingkat-singkat juga. Seperti itu Pak. Jadi setelah kami verifikasi sesuai dengan aturan di Permenkumham nomor 6 tahun 2022, kami mempunyai waktu 3 hari kerja untuk melakukan verifikasi. Jadi ingat ya, 3 hari kerja ya Mbak ya. Jadi hari libur sama tanggal merah jangan dihitung. Baik. Jadi itu perhitungan 3 hari kerja itu setelah permohonan kami terima. Itu. Nah setelah mungkin kami verifikasi diterima, ya kan tadi Pak Zul sampaikan tadi kan pemohon bisa mengisi mau ambil di mana. Ya kan setelah verifikasi kami terima nanti akan ada email Mbak untuk pembayaran PNBP. Baik. Jadi pemohon bisa melakukan pembayaran baik di ATM maupun di teller bank, bisa melalui online lah ya, terserah lah Tokopedia juga gitu. Jadi itu bisa melakukan pembayaran di situ. Nah, setelah melakukan pembayaran lalu bisa melakukan pencetakan. Nah, nanti kalau pas cetak misalnya cetaknya di Kanwil DKI, Kanwil Jakarta, jangan lupa dibawa dokumennya, Mbak. Dokumen asli. Dokumen yang diapostikan yang mana? Misalnya yang diupload kan dokumen misalnya bukan yang asli, misalnya yang kalau ijazah itu ada yang dilegalisir kan, misalnya dibutuhkan legalisir, yang legalisir yang dibawa. Nanti petugas yang ada di Kanwil itu akan merekatkan Mbak sertifikatnya dengan dokumennya. Jadi bukan pemohon yang akan merekatkan ke sertifikat, tapi nanti petugas yang ada di loket. Nah, sudah siap digunakan, Mbak. Tapi ada potensi untuk misalnya ada satu dan lain hal yang tidak sesuai terus akhirnya ya nggak berhasil gitu nggak sih Pak Faisal? Pada prakteknya sih itu jarang banget terjadi ya Mbak. Gitu. Mungkin juga kadang gitu kan dia lupa bawa dokumen gitu, jadi harus balik lagi ngambil gitu. Tapi kalau atau yang tadi misalnya disingkat-singkat tidak sesuai dengan... Kalau misalnya itu kami tolak Mbak permohonannya. Diulang lagi berarti mengisi? Harus isi ulang lagi. Oke. Jadi memang di Permenkumham pun diatur jika memang isinya tidak sesuai maka akan kami tolak. Dan ada satu case lagi Mbak, jika memang ternyata tanda tangan pejabatnya tidak ada di database kami. Nanti secara sistem akan mengenerate Mbak surat gitu, surat pengantar yang akan dibutuhkan oleh pemohon untuk meminta spesimen tanda tangan ke pejabat yang dimaksud. Ya misal nih Mbak tadi kan mau sekolah, terus mendaftarkan ijazahnya kan, diapostikan lah ijazahnya. Ternyata nama yang tanda tangan misalnya Pak Rektornya belum ada Mbak di database kami nih. Ya kan, nanti otomatis sistem akan mengenerate Mbak surat pengantar. Jadi Mbak bisa langsung ke Pak Rektor minta spesimen tanda tangan. Nanti setelah dapat itu waktunya 7 hari kalender Mbak untuk minta tanda tangan. Nah setelah dapat baru Mbak upload, nanti permohonan akan berlanjut ke verifikasi. Gitu. Tadi intinya memang proses itu harus dilakukan supaya tadi yang namanya verifikasi mah harus detail ya Pak Faisal ya. Iya kan, kami karena juga dipertanggungjawabkan kan. Ya itu iya, ya. Apalagi mungkin permohonan yang dikuasakan. Ya kan seperti itu. Jangan sampai, intinya sih jangan sampai memang merugikan masyarakat. Misalnya sudah kami verifikasi terus tahu-tahu di luar ditolak gitu kan. Karena ini kayaknya tidak sesuai kok jabatannya ini, harusnya ini gitu. Nah, itu kami menghindarilah hal seperti itu. Baik. Oke, jadi harus diperhatikan tadi detail ya, bikin akun, terus diaktifasi, terus baru verifikasi terakhir ya. Oke, siap, nanti kita lanjutkan lagi obrolannya Pak Azul dan Pak Faisal di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda berikut Galeri Publik masih akan kembali lagi untuk Anda.